Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Pohan dari unit 6. Saya akan membahas yaitu manajemen operasi. A. Pengertian manajemen operasi. 1. Pengertian manajemen operasi menurut para ahli. Yang pertama, Jay Heiser dan Barry Render. Manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua ada menurut Edi Herianto, manajemen operasional dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga ada menurut Pangestu Subagyo, manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Sedangkan menurut manajemen operasional secara umum adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa sehingga mencapai sasaran yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dengan alokasi biaya yang efisien dan efektif. 2. Ruang lingkup manajemen operasi. Ada beberapa aspek yang berkaitan erat dalam ruang lingkup manajemen operasional. Antara lain, poin yang pertama itu ada aspek struktural, merupakan aspek mengenai susunan komponen-komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi. Poin yang kedua ada aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan aspek manajerial dan organisasi dari seluruh komponen struktural dan interaksinya. Poin yang ketiga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan perbaikan guna memperoleh kinerja yang optimal. Dan poin yang terakhir ada aspek lingkungan. Suatu sistem dalam manajemen operasional berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang erat kaitannya dengan lingkungannya. 3. Peranan manajer operasional dalam fungsi manajemen. Peran dan fungsi manajer operasional sangat strategis dan mengembangkan sistem proses produksi yang kuat untuk menciptakan produksi atau jasa yang lebih efisien dan efektif. Beberapa tugas pokok manajer operasional dalam proses produksi adalah: poin yang pertama, perencanaan kualitas dan kuantitas bahan baku dalam proses produksi. Poin yang kedua, menentukan dan mengatur letak layout pabrik. Poin yang ketiga, menentukan dan mengatur lokasi gudang persediaan dan peralatan mesin yang efisien agar penghematan waktu dalam mobilisasi. Poin yang ketiga, melakukan pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin kendalan dan kontinuitas operasional. Poin yang keempat, menciptakan strategis produk yang berkualitas dan unik agar dapat bersaing di pasar dengan biaya yang efektif. Poin yang kelima, menentukan skedul kerja yang efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan tenaga kerja baik di lapangan maupun di area kantor dan mengurangi biaya lembur. Poin yang terakhir, bertanggung jawab terhadap kontinuitas hasil produksi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. B. Fungsi manajemen. Dalam menghasilkan produk berupa barang dan jasa, semua jenis organisasi menjalankan 3 fungsi untuk kelangsungan hidup organisasi tersebut. Fungsi-fungsi ini adalah: yang pertama, pemasaran, yang menghasilkan permintaan, menerima pesanan produk sehingga menghasilkan penjualan. Yang kedua, produksi atau operasi, yaitu proses menghasilkan produk. Yang ketiga ada keuangan atau akuntansi, yaitu kegiatan mengawasi sehat atau tidaknya sebuah organisasi. Itu dilihat dari sisi keuangannya. Untuk menjalankan fungsi operasional tersebut diperlukan rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem. Ada 4 fungsi produksi atau operasi utama, yaitu pertama sebagai proses, berupa teknik yaitu metode yang digunakan untuk mengolah bahan. 2 sebagai pengorganisasian, teknik dan metode, sehingga
proses dapat dilaksanakan secara efektif. 3. Sebagai dasar penetapan perencanaan bahan. 4. Sebagai pengawasan atau tujuan penggunaan bahan. C. Tantangan produktivitas. Di era persaingan yang semakin ketat ini, setiap organisasi bisnis untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenangkan persaingan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya, melakukan inovasi proses dan produk, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas. Keberhasilan perusahaan tidak tergantung sepenuhnya pada manajer dan manajemen perusahaan, tetapi juga dapat pada tingkat keterlibatan karyawan dan aktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas merupakan model dasar suatu organisasi yang akan mampu mengantarkan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dengan sukses. Upaya mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan selain dilakukan melalui strategi dan berbagai kebijakan, perusahaan dalam manajemen dan operasional perusahaan itu yang pertama, pengukuran produktivitas. Mengukur produktivitas bisa dilakukan dengan sederhana. Produktivitas faktor tunggal menggambarkan rasio satu sumber daya atau input terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau yang di-output. Produktivitas multifaktor menggambarkan rasio banyak atau semua sumber daya input terhadap barang dan jasa yang dihasilkan output. 2. Variabel produktivitas. Peningkatan produktivitas tergantung pada 3 variabel produktivitas. Itu poin yang pertama, ada tenaga kerja berkontribusi sekitar 10% dari peningkatan tahunan. Poin yang kedua, ada modal berkontribusi sekitar 38% dari peningkatan tahunan. Dan poin yang ketiga, itu ada manajemen berkontribusi sekitar 52% dari peningkatan tahunan. Ketiga faktor tersebut sangat penting dalam meningkatkan produktivitas mereka, mewakili area yang lebih luas di mana manajer dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan produktivitas. Itu yang pertama, tenaga kerja. Kontribusi tenaga kerja yang meningkat terhadap produktivitas disebabkan oleh tenaga kerja yang lebih sehat, lebih terdidik, dan bergizi baik. Peningkatan ini juga dapat dikaitkan dengan hari kerja yang dipersingkat. Secara historis, sekitar 10% peningkatan produktivitas tahunan dikaitkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. 3 variabel utama yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah, itu ada pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. Yang kedua, pengetahuan angka tenaga kerja. Dan yang ketiga, biaya sosial yang membuat tenaga kerja tersedia seperti transportasi dan sanitasi. Yang kedua, ada modal. Manusia adalah makhluk hidup yang menggunakan alat. Modal investasi adalah salah satu alat tersebut. Inflasi dan pajak meningkatkan modal, membuat investasi menjadi mahal. Ketika modal yang diinvestasikan per pekerja menurun, produktivitas juga menurun. Menggunakan lebih banyak tenaga kerja daripada modal dapat mengurangi tingkat pengangguran jangka pendek. Bagaimanapun, membuat ekonomi tidak produktif dan mendorong upah minimum lebih rendah dalam jangka panjang. Modal investasi seringkali diperlukan, tetapi seringkali tidak cukup untuk meningkatkan produktivitas. Pertukaran antara modal dan tenaga kerja selalu berubah. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin banyak proyek yang membutuhkan modal besar dibuang karena tingkat pengembalian investasi semakin kecil. Manajer menyesuaikan rencana investasi dengan perubahan modal. Itu yang ketiga, manajemen adalah faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga kerja dan modal digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Manajemen bertanggung jawab atas lebih dari setengah peningkatan produktivitas tahunan. Ini termasuk peningkatan yang diperoleh melalui penerapan teknologi dan penggunaan pengetahuan.
penerapan teknologi dan ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.